Ruang lingkup psikologi perkembangan banyak dijelaskan oleh para ahli psikologi baik di dalam maupun di luar negeri. Pada hakikatnya, ruang lingkup psikologi perkembangan adalah membahas bagaimana manusia tumbuh sejak dari dalam kandungan hingga dinyatakan meninggal. Setiap fase dalam kehidupan manusia, mulai dari kehidupan dalam perut atau kehamilan hingga usia lanjut sampai pada kematian, adalah ruang lingkup psikologi perkembangan. Baiklah, kita akan memulai membahas mengenai perkembangan psikologi yang dimulai dari masa pranatal. Psikologi perkembangan pranatal umumnya dibagi ke dalam 3 periode utama, yaitu periode germinal atau zigot, embrionik, dan fetal atau fetus. Yang pertama, periode germinal atau zigot. Periode ini berlangsung sejak ovum dibuahi hingga 10-14 hari kemudian. Periode ini meliputi terjadinya zigot yang dilanjutkan dengan pembelahan sel dan terjadilah implantasi. Setelah itu, hasil dari implantasi tersebut membentuk lapisan-lapisan. Yang pertama, lapisan blastokis, yaitu lapisan dalam sel yang berkembang selama periode germinal dan yang kemudian berkembang menjadi embrio. Selanjutnya ada lapisan tropoblas, yaitu lapisan luar sel yang berkembang selama periode germinal yang kemudian menyediakan gizi dan melindungi embrio selama sistem penunjang kehidupan. Selanjutnya masuk ke periode embrionis. Periode ini berlangsung dari minggu ke-3 sampai ke-8 setelah pembuahan, ditandai dengan perkembangan yang pesat pada organ dan sistem tubuh utama, yaitu pernapasan, pencernaan, dan saraf. Pada periode ini terjadi peningkatan diferensiasi sel, sistem saraf berkembang, dan pada akhir minggu ke-3 jantung mulai berdetak. Selanjutnya, di akhir periode ini organ-organ mulai tampak sehingga bentuk dan wajah organisme sudah menampak. Dan yang terakhir masuk ke dalam periode fetal atau janin, di mana periode ini berlangsung mulai bulan ke-3 dan berlangsung selama 7 bulan sampai saat kelahiran. Di mana pada saat ini janin semakin aktif, dapat menggerakkan tangan dan kaki, serta dapat membuka dan menutup mulutnya, menggerakkan kepalanya, sudah dapat diidentifikasi jenis kelaminnya, dan dapat tersenyum, merengut, mengisap, dan menelan. Setelah kita membahas perkembangan psikologi pada masa pranatal, selanjutnya kita akan membahas perkembangan psikologi pada masa bayi. Mungkin tampaknya bayi yang baru lahir hanya bisa tidur dan makan, tetapi sebenarnya mereka datang ke dunia ini dengan jelas respon yang lebih beragam daripada yang mungkin Anda bayangkan. Yang lebih mencolok lagi adalah perubahan dalam masa perkembangan 2 tahun pertama kehidupan. Mari kita masuk ke dalam dunia bayi dan mengamati semua perubahan yang luar biasa ini. Pada bayi, terutama bayi baru lahir, terdapat perubahan besar yang terjadi. Salah satunya adalah terdapatnya refleks pada bayi. Refleks adalah respon otomatis tak terpelajari terhadap rangsangan tertentu. Bayi terlahir dengan disertai oleh sejumlah refleks dasar. Refleks pertama pada bayi baru lahir yaitu refleks rooting, di mana jika Anda menyentuh dengan lembut pipi seorang bayi yang baru lahir, si bayi akan secara refleksif menolehkan kepalanya ke arah rangsangan taktil atau sentuhan tersebut. Nah, ini yang disebut dengan refleks menoleh atau rooting reflex. Selanjutnya, refleks kedua ada yang disebut dengan refleks moro, di mana ketika bayi terpapar pada suara lantang atau kehilangan topangan, ia melengkungkan punggungnya, menjulurkan tangannya, dan kemudian mendekatkan kedua tangannya satu sama lain. Selanjutnya ada refleks grasp atau refleks menggenggam atau mencengkram, di mana begitu kuatnya sehingga bayi benar-benar bisa diangkat dengan tangannya. Serta yang terakhir terdapat refleks sucking, di mana refleks ini adalah suatu tindakan menghisap ritmis yang memampukan bayi memperoleh nutrisi dari payudara atau botol, di mana refleks ini juga terpicu setiap kali sebuah benda seperti puting susu atau jari diletakkan ke dalam mulutnya. Selanjutnya, perkembangan psikologi pada masa bayi, di mana terdapat perkembangan motorik. Di 2 bulan pertama bayi sudah bisa mengangkat dagunya. Selanjutnya, pada bulan ke-3, bayi perlahan-lahan mulai mengganti gerakan refleksif dengan gerakan sadar dan bertujuan. Selanjutnya, 5 bulan kemudian mereka bisa berguling, dan sekitar usia 6 bulan mereka dapat dengan andal menangkap benda diam dan mulai menangkap benda bergerak. Selanjutnya, bulan ke-9 mereka bisa duduk tanpa dukungan. Dan pada akhir tahun pertama, bayi akan menguasai masalah keseimbangan tersulit yang pernah mereka hadapi dalam hidup, seperti berdiri tanpa penyangga. Selanjutnya, perkembangan psikologi pada masa anak usia 1-5 tahun.
Perkembangan anak pada usia 1 tahun terjadi perubahan sosial dan emosi, di mana anak sudah bisa mengangkat tangan atau kaki untuk membantu ibu dan mempermudah mengenakan pakaian padanya. Selanjutnya, menangis ketika ibu dan ayah pergi dan memberikan buku ketika ingin mendengarkan cerita. Selanjutnya terdapat perubahan bahasa ataupun komunikasi, di mana anak mulai mengatakan mama dan papa serta berseru seperti oh, dan menggunakan gestur sederhana seperti menggoyangkan kepala, no, dan melambaikan tangan seperti bye-bye. Selanjutnya, perkembangan anak pada usia 2 tahun terjadi perubahan sosial dan emosi, di mana anak sudah bisa meniru orang lain, khususnya orang dewasa dan anak lain di sekitarnya. Anak juga sudah bisa bermain di belakang anak lain atau menjadi anak bawang, tetapi sudah mulai dilibatkan seperti kejar-kejaran. Pada anak usia 2 tahun sudah terjadi juga perubahan bahasa ataupun komunikasi, di mana anak sudah bisa menunjuk gambar atau barang sambil menyebutkan namanya. Anak juga sudah bisa mengucapkan kalimat yang terdiri dari 2-4 kata, serta anak juga sudah bisa mengikuti instruksi sederhana. Kemudian perkembangan pada anak usia 3 tahun terjadi perubahan sosial dan emosi, yaitu anak sudah bisa meniru orang dewasa dan teman. Anak juga sudah bisa menunjukkan kepedulian kepada teman yang menangis, serta anak juga sudah bisa menunjukkan emosi yang lebih beragam. Pada anak usia 3 tahun sudah terjadi juga perubahan bahasa dan komunikasi, di mana anak berbicara dengan cukup baik sehingga orang dewasa dapat memahaminya, serta anak juga sudah dapat mengikuti instruksi dengan 2 atau sampai 3 tahap. Selanjutnya, perkembangan psikologi pada anak usia 4 tahun, di mana terjadi perubahan sosial dan emosi. Anak lebih suka bermain dengan anak lain dibandingkan sendirian, dan anak semakin kreatif dengan permainan rekaan atau imajinasinya, serta terjadi perubahan bahasa ataupun komunikasi, di mana anak sudah bisa menyanyikan lagu atau membacakan puisi. Anak juga sudah bisa menceritakan atau menyampaikan cerita, sampai anak juga bisa menyebutkan nama lengkapnya. Kemudian perkembangan psikologi yang terjadi pada anak usia 5 tahun, di mana terjadi perubahan sosial dan emosi. Anak sudah menyadari jenis kelaminnya, dan anak senang bermain, bernyanyi, dan berakting, dan anak lebih cenderung setuju dengan aturan. Kemudian terdapat perubahan bahasa atau komunikasi pada anak umur 5 tahun, di mana anak sudah bisa berbicara dengan sangat jelas, menceritakan sebuah cerita sederhana menggunakan kalimat lengkap, serta anak sudah bisa menyebutkan nama dan alamat. Dan yang terakhir adalah perkembangan psikologi pada anak prasekolah, di mana pada masa ini anak ini disebut sebagai anak usia dini, yang disebut sebagai tahun-tahun prasekolah, di mana terdiri dari tahun-tahun setelah balita dan masa sebelum sekolah formal. Sebagai anak berusia 3-5 tahun, anak sibuk belajar bahasa, mendapatkan kesadaran diri dan kemandirian yang lebih besar, dan anak juga mulai mempelajari cara kerja dunia fisik, di mana pengetahuan ini tidak datang dengan cepat. Bagaimanapun, anak-anak prasekolah mungkin awalnya memiliki konsepsi yang menarik tentang ukuran, waktu, ruang, serta jarak. Baiklah, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan.